Shalom saudara terkasih, kita jumpa lagi di ibadah kita pada tanggal 17 Mei tahun 2020. Kita tetap bersuka cita, amin. Dan biarlah pagi hari ini kita tetap mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Sebab Allah itu sungguh baik dan teramat baik. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita bersama-sama, saya percaya saudara sudah mempersiapkan hati untuk kita masuk dalam ibadah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Bapa. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau beri. Terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama, kami memuji, menyembah Engkau Bapa. Ini setiap kami yang masing-masing dari rumah kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan Yesus. Dan kami mau taat akan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menyanyi dan menyembah Engkau. Roh Kudus penuhi setiap kami pagi hari ini. Kami siap untuk memuji Engkau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti surga Tuhan. Kami percaya kuasa Allah nyata di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi Bapa. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Bersama-sama kita katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala puji syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita katakan, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati segala puji syukur, segala puji
kasih sayang-Mu Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ini menjadi doa kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
syukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Salam saudaraku, kita akan dengarkan firman Allah. Untuk itu terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Kami rindu mendengarkan firman, sebab firman-Mu itu hidup bagaikan air yang mengalir menyegarkan jiwa kami. Dan firman-Mu itu berkuasa, dan firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Maka berbicaralah kepada kami Tuhan, urapilah hamba-Mu, urapilah kami yang mendengar, semua kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang siapakah yang mempunyai kerajaan surga. Siapakah yang mempunyai kerajaan surga? Menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus antara lain berbunyi, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berarti kerajaan itu kerajaan yang kekal, dan yang mempunyai kerajaan itu ialah Bapa di sorga. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi penebus bagi manusia berdosa, sehingga setiap orang yang ditebusnya itu disebut anak-anak Allah. Sehingga sebagai anak-anak Allah kita pun menjadi berbagian di dalam kerajaan Allah itu, dan kita disebut empunya kerajaan sorga. Kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu istilah yang sama dalam perjanjian baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat beberapa ayat firman Tuhan yang mengatakan tentang kriteria orang yang mempunyai kerajaan surga. Untuk itu pertama kita buka Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Matius pasal 5 ayat yang ketiga demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi disebut orang yang punya kerajaan surga itu adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang kedua, siapakah atau kriteria apakah si empunya kerajaan surga? Di pasal 5 ayat 10 tadi kita baca demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi menurut tulisan Matius ini, kriteria kedua ialah orang yang dianiaya, dan itu sebabnya adalah karena kebenaran. Yang ketiga, kita temukan juga di kitab Matius pasal 19, Matius pasal 19 ayat yang ke-13 demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Berarti kriteria ketiga adalah siapakah si empunya kerajaan sorga? Yang menjadi seperti anak-anak kecil itu. Jadi hari ini kita akan mendalami kriteria bagaimanakah tentang orang yang empunya kerajaan sorga. Menurut ayat tadi, ayat Matius 5 ayat 3, maka yang mempunyai kerajaan sorga ialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini penting ini. Miskin di hadapan Allah. Ada miskin tidak di hadapan Allah.
Yang dimaksud mempunyai kerajaan surga adalah miskin di hadapan Allah. Jika seseorang oleh karena miskinnya lalu berbuat curang, membelakangi firman Allah, membelakangi Allah, berarti dia tidak miskin di hadapan Allah. Itu sudah jauh daripada Allah itu sendiri. Atau karena menjauhi Allah, karena berada membelakangi Allah, maka dia miskin. Nah, miskin yang seperti itu bukan yang dimaksud tadi, berbahagialah orang miskin. Saudaraku, kata miskin di sana dalam Alkitab bahasa Ibrani, bahasa aslinya menggunakan kata potokos. Potokos itu kurang lebih artinya adalah orang itu miskin semiskin-miskinnya, melarat semelarat-melaratnya, sampai-sampai ia untuk hidup hanya bergantung kepada sedekah, pemberian dari pihak lain, dari dirinya sendiri tidak mempunyai kemampuan lagi. Ada kata miskin dalam bahasa Yunani, kalimat istilah yang lain adalah penes. Penes ini sama-sama miskin, tapi ini masih kurang lebih kalau dalam konteks kita Indonesia, prasejahtera, tidak kaya. Namun walaupun dia miskin, masih bisa menghidupi dirinya sendiri. Dan dia belum bergantung sepenuhnya kepada orang, masih punya kemampuan. Tapi barangkali dia menjalani itu dalam keadaan serba kekurangan. Namun setidak-tidaknya dia masih bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi yang digunakan kata miskin tadi adalah orang yang tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kemampuan, sehingga dia hanya bergantung sepenuhnya kepada belas kasihan atau bergantung sepenuhnya kepada sedekah. Saudaraku, terkait dengan kata sedekah ini sebetulnya di Indonesia itu diserap dari bahasa Arab, tapi sebetulnya di bahasa Ibrani pun itu kata sedekah juga ditemukan. Sedekah, sedekah di sini itu sama sebetulnya sedekah. Jadi kata itu terkait dengan sejarah orang Yahudi. Sampai bergantung kepada belas kasihan tadi, mereka berada dalam keadaan miskin, itu ada kaitannya dengan sejarah bangsa itu. Jadi, begini saudaraku, tahun 586 sebelum Masehi, bangsa Israel bagian selatan atau sering disebut Yehuda, yang ibu kotanya Yerusalem, itu dibuang ke Babel, ditawan ke Babel oleh Nebukadnezar. Orang-orang terbaik semua dibawa, hanya orang-orang yang cacat, orang tua, orang yang marginal, orang tidak mempunyai keahlian, tidak mempunyai kapasitas untuk dapat dipergunakan di negara Babel, itu ditinggalkan di Yerusalem. Tapi orang-orang mempunyai kemampuan, punya keterampilan, punya modal, semua diboyong orang-orang terbaik ke Babel. Dan di Babel mereka itu mengalami apa, saudaraku? Berada di negeri orang sungguh tidak enak untuk jangka waktu yang lama. Kalau untuk jalan-jalan pariwisata sih kita berada di negeri orang itu kita merasa senang. Tapi ini berada di sana untuk dijadikan apa? Bekerja di sana. Sehingga kemudian mereka berubah menjadi miskin. Bukan saja miskin harta, tapi miskin juga harga diri. Jiwa kebangsaan mereka dirontokkan. Kebanggaan nasionalisme mewarisi kerajaan Daud itu sekarang sudah seperti sirna. Keadaan sangat menyedihkan. Apalagi di Babel tidak ada bait Allah. Berarti tidak ada upacara kurban, kurban persembahan. Tidak ada perayaan-perayaan keagamaan. Sehingga petokos atau miskin mereka itu begitu rupa. Secara ekonomi, secara kebangsaan, secara religi juga mengalami ketertindasan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ketika mereka dalam keadaan kemiskinan seperti itu, maka terjadilah atau muncullah tradisi baru tentang bagaimana mereka mengharapkan belas kasihan Allah dalam keadaan tidak berdaya itu. Ibadah di bait Allah tidak ada, kurban tidak ada. Maka mulailah mereka berpikir, bagaimana kita mendapatkan pengampunan, bagaimana kita mendapatkan pertolongan,
bagaimana kita mendapatkan pemulihan dan kembali ke negeri kita, maka di Babel mereka mulai suatu tradisi baru, yaitu ritual-ritual korban yang tidak ada lagi, berubah menjadi model ibadah, menaikkan doa-doa, menaikkan nyanyian-nyanyian permohonan, menaikkan apa yang disebut dengan sidur, doa nyanyian. Salah satu yang terkenal ialah doa pembuka ibadah yang dalam bahasa Ibrani bunyinya Hineni Heani Mimaas. Hineni, ini aku, ini saya, Heani Mimaas, seorang yang miskin melayani, seorang yang miskin datang kepada Tuhan, seorang yang miskin mengharapkan uluran tangan. Doa Hineni Heani Mimaas menjadi suatu bentuk yang diformalkan di dalam ibadah. Dan nanti ketika penguasa Persia, ya, jadi sejarahnya Babel tadi nanti ditaklukkan Persia, maka kemudian orang Yahudi yang berada di daerah taklukan Babel berubah majikan ganti majikan, sekarang majikan mereka Persia. Rupa-rupanya di masa pemerintahan Persia, seorang raja mereka yang namanya Kores mempunyai kebijakan politik yang berbeda. Kalau dulu Babel membawa orang yang ditaklukkan ke negerinya, sekarang Persia mempunyai kebijakan politik, orang yang ditaklukkan itu dikembalikan ke negeri asalnya, tetapi di negeri yang dikembalikan ke asalnya itu, mereka tetap merupakan daerah taklukan Persia. Maka diizinkanlah pulang umat itu. Tokoh-tokoh yang bergerak waktu itu memimpin bangsa itu antara Zerubabel, ada Ezra, ada Nehemia, dan mereka pulang ke Yerusalem, tinggal kembali di negeri yang mereka warisi dari leluhurnya. Tetapi tradisi doa tadi, Hineni, Heani, Mimaas, terbawa terus menjadi ritual yang formal dalam tradisi keagamaan Yahudi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang di tempat negeri mereka kembali di tanah yang diwarisi dari Abraham, mereka sempat mengalami kelegaan berada di negeri sendiri. Tetapi sejarah mencatat, tidak lama sesudah itu, penguasa Yunani Romawi, menguasai Persia. Berarti karena menguasai Persia, seluruh daerah taklukan Persia, termasuk Yerusalem, menjadi taklukan daripada Romawi pula. Jadi terjadi semacam handover, perpindahan kekuasaan dari Persia ke Romawi. Nah, di bawah pemerintahan Romawi, mereka mengalami ketertindasan begitu rupa. Memang pada tahun-tahun berikutnya, Bait Allah mulai lagi dibangun dan diselesaikan oleh seorang raja bernama Herodes. Tapi hal pemiskinan berlangsung begitu rupa, sehingga umat Israel tadi, umat Yahudi tadi berada di dalam ketertindasan dan keterpurukan. Sehingga mereka terus menaikkan doa Hineni, Heani, Mimaas, terus memohonkan belas kasihan Tuhan. Nah, ketika Yesus berkhotbah di bukit dengan berkata, berbahagialah orang miskin, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Perkataan tadi sangat dipahami oleh umat Yahudi waktu itu. Itu sangat relevan bagi mereka. Itu sangat mengena dengan keadaan mereka. Sebab mereka lah yang miskin itu. Dan Yesus berkata miskin berada di hadapan Allah disebut berbahagia. Tentu mereka memasang kuping kepada kabar kebahagiaan ini. Tentu mereka merasa tertarik mendengarkan perkataan yang berwibawa ini. Apalagi diberikan kepastian mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi saudaraku, dari konteks kebangsaan itu, kebangsaan Yahudi, kita dapat memahami sekarang apa arti berbahagialah orang miskin yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, yang dikatakan berbahagia miskin di hadapan Allah, orang miskin yang berbahagia itu adalah orang yang dalam keadaan miskin
entah miskin dalam keadaan apapun, entah ekonomi, miskin dalam keadaan martabat, miskin dalam ketertindasan, tetapi orang itu tetap pada posisi di hadapan Allah, tetap berada di hadapan Allah. Nah, itu yang disebut berbahagia. Orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Sebab sekalipun miskin, mereka tidak menjauh dari Tuhan Allah. Mereka tidak membelakangi Allah. Mereka mengharap-harapkan sedekah atau belas kasihan atau kasih karunia dari Allah. Mempercayai Allah lah yang membebaskan mereka. Meyakini sungguh Allah lah yang memberikan kemurahan hati yang menyelamatkan. Saudaraku, orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi saudaraku, kata kuncinya di situ adalah berada di hadapan Allah. Kata berada di hadapan Allah itu berbicara tentang posisi seseorang sedang berkenan bagi Allah. Berada di hadapan Allah artinya berkenan bagi Allah. Posisi berkenan di hadapan Allah sangat jelas kita pahami kalau kita menyimak apa yang menjadi doa berkat yang kita kenal selama ini di kitab Bilangan pasal 6 ayat 24, formula berkat yang diucapkan oleh imam kepada umat yang oleh gereja juga sering menjadikannya sebagai doa penutup atau doa berkat dalam suatu ibadah. Mari kita lihat posisi seperti apakah yang di hadapan Allah ini. Saudaraku, kita temukan di kitab Bilangan pasal 6. Bilangan pasal 6, saudaraku, Bilangan 6 ayat 24. Demikian bunyinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan itu Adonai. Orang Yahudi tidak melafalkan Yahweh atau Yehova. Mengubah kata itu dengan lafalan Adonai, dan di dalam bahasa Indonesia terjemahkan Tuhan tetapi huruf besar semuanya. Jadi Tuhan yang huruf besar semuanya atau Adonai yang dilafalkan tadi, itulah nanti yang mengambil rupa menjadi manusia, inkarnasi namanya, itulah Yesus Kristus. Jadi Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Perhatikan. Menyinari engkau dengan wajahnya. Berarti orang itu berhadapan dengan Allah. Berada di depan wajah Allah. Dan Tuhan menyinarinya. Jadi berada di hadapan Allah itu artinya berkenan bagi Allah. Kalimat berikutnya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Wah, Tuhan sendiri menghadapkan wajahnya dan kepadamu itu diberikan damai sejahtera. Jadi berada di hadapan Allah artinya berkenan di hadapan Allah. Maka orang seperti itu Tuhan itulah yang memberkati dan melindungi dia, menyinari dengan kasih karunia dan memberikan damai sejahtera. Itulah kategori daripada empunya kerajaan surga. Jadi saudaraku, kalau kita kebetulan berada dalam keadaan kekurangan, berada dalam kata yang disebut miskin, janganlah menjadi miskin orang yang miskin biasa. Tapi miskin tetap berada di hadapan Allah. Amin. Dan kalau kita adalah orang yang diberi kesempatan memiliki kekayaan, memiliki level kekayaan tertentu, posisikanlah dirimu seperti orang miskin yang berharap kepada sedekah. Walaupun kita kaya atau melimpah hartanya, kita tetaplah seorang yang berkata, hineni, ini aku, heani, mimas. Ini aku seorang yang miskin, tidak ada apa-apanya. Datang melayani engkau dan mengharapkan belas kasihan daripada. Kalau itu yang ada pada kita, maka perkataan Tuhan Yesus tadi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin saudaraku.
Jadi kita merendahkan diri, laksana orang miskin yang berharap kepada belas kasihan. Yang kedua saudaraku, seperti apakah orang yang memiliki atau mempunyai kerajaan surga? Di Matius 5 ayat 10 tadi dikatakan, yaitu yang dianiaya karena kebenaran. Dianiaya atau ditindas, dirugikan, diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya karena kebenaran. Dieliminasi karena kebenaran, dibenci karena kebenaran. Jadi tidak semua orang yang dianiaya akan disebut berbahagia. Kalau orang itu dianiaya oleh sebab kesalahannya, orang itu teraniaya oleh sebab gagalnya dia menjalani hidup benar, oleh sebab kejahatannya maka orang membalaskan kejahatan kepadanya. Itu bukan yang dimaksud dengan berbahagialah orang yang dianiaya, sebab mereka yang punya kerajaan surga. Nah, orang yang berbahagia yang dimaksud oleh Tuhan Yesus lah, meskipun mereka dianiaya, meskipun mereka mengalami tindak ketidakadilan, tetapi orang itu tetap berbuat benar. Jika ada orang dianiaya lalu berbuat tidak benar, lalu berbuat jahat, dengan istilah lain kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, ini ayat tadi tidak termasuk sebagai kriteria yang mempunyai kerajaan surga. Jadi saudaraku, pelajaran Tuhan Yesus ini, ajaran-ajaran Tuhan ini seringkali tidak cocok dengan konsep-konsep yang ada di dunia ini. Di dunia ini menyebut berbahagialah orang kaya, tetapi Yesus berkata berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Di dunia ini berkata berbahagialah orang yang bisa mencaplok hak milik orang lain, tetapi Yesus berkata berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Pola ini, kita telusuri pada perjanjian lama, sebab perkataan-perkataan Tuhan Yesus adalah konteks pemikiran dan budaya orang Yahudi, sehingga bagaimanapun perjanjian baru maksud saya harus selalu dicari akarnya dari perjanjian lama. Nah, untuk memahami berbahagia orang dianiaya sebab kebenaran, kali ini saya ajak kita memperhatikan kitab Kejadian pasal yang keempat. Kita akan belajar dari sana pola yang nampak sejak dari generasi awal tentang manusia itu ada yang dianiaya oleh sebab kebenarannya, sehingga orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Tokoh yang kita soroti namanya Habel, lawan mainnya adalah Kain. Kita akan melihat modus pembunuhan yang terjadi pada manusia generasi pertama itu. Mari kita lihat Kejadian pasal 4. Saudaraku, dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga, demikian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudaraku, dari kisah ini kita menemukan sebuah tindak kejahatan yang sangat biadab, yaitu Kain mengajak adiknya bepergian ke padang atau ke ladang
Dan ketika berada di tempat yang sepi, dia memukul si Habel lalu membunuhnya. Sekarang dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita mau usut modus pembunuhan itu. Begini Bapak Ibu, Kain membunuh tentu karena ada ketidakberesan di dalam dirinya. Ada kemarahan di dalam dirinya. Dan membunuh Kain bukan karena ada urusan dengan Kain. Bukan karena si Kain itu katakanlah berbohong kepadanya, mengambil barang miliknya, atau melakukan suatu kejahatan tertentu kepada kakaknya Kain. Tidak demikian. Usut punya usut. Ternyata si Kain itu membenci dan kemudian membunuh adiknya ialah karena kurban persembahan. Ketika mereka berdua menyampaikan korban persembahan kepada Tuhan, yaitu Kain memberikan hasil tanah dan Habel memberikan kambing domba, dan ternyata entah bagaimana waktu itu komunikasi Allah menyampaikan itu kepada mereka, ketahuan ternyata Kain ditolak oleh Tuhan. Persembahannya pun tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak diindahkan oleh Tuhan. Sedangkan Habel diperkenankan oleh Tuhan. Persembahannya menjadi bau yang harum bagi Tuhan. Melihat keadaan itu, sejak si Kain sadar akan itu, dia mulai panas hatinya. Panas. Dan sempat dinasehati oleh Tuhan. Diberikan warning, diberikan wanti-wanti. Mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Tapi percakapan dan teguran dari Allah itu pun tidak mengubah pendirian si Kain. Hendak meluapkan kemarahan dia. Dan dia memasang akal. Dia mengajak tentu dengan trik. Mungkin apa yang dijanjikan kepada adiknya itu. Mari kita pergi ke padang. Dan ketika mereka tiba di sana, terjadilah pembunuhan itu. Perhatikan dari ayat-ayat tadi. Kain membunuh Habil bukan karena Habil itu seorang yang jahat kepada dia. Atau seorang yang jahat kepada orang lain. Atau seorang yang jahat kepada Tuhan. Bukan. Habel adalah orang benar. Kain adalah orang yang tidak benar. Selama-lamanya. Panggung dunia ini selalu akan terulang. Ada saja orang yang benar akan mengalami aniaya. Dan orang yang dianiaya sebab kebenaran disebut oleh Tuhan Yesus berbahagia. Saya tidak tahu pengalaman hidup saudara, tetapi saya mempunyai pemahaman setiap orang pasti pernah mengalami ketidakadilan. Setiap orang mungkin pernah diperlakukan tidak baik. Tapi memang sebaliknya kita pun kadang-kadang berlaku begitu juga kepada orang lain. Tapi bagaimanapun sekarang yang saya soroti, kita mungkin mengalami aniaya tertentu. Aniaya itu banyak rupa, banyak macamnya. Bisa juga bully, bisa juga ejekan, bisa juga pembatasan-pembatasan tertentu, diskriminasi tertentu, pembedaan tertentu, pandang kasih atau pilih bulu dan lain-lain sebagainya. Atau kita mengalami penindasan, perampokan, pembohongan. Atau mungkin saudara mempunyai ide yang brilian, kawanmu mengajak kamu minum kopi, ngobrol-ngobrol. Tanpa kamu sadari dia kopi ide-idemu. Lalu dia cerita kepada atasan kalian. Seolah-olah itu idenya. Seolah-olah itu gagasannya. Itu pun suatu bentuk penganiayaan. Bully. Ada lagi genosida dan lain-lain yang lebih parah lagi. Saudaraku, sebenarnya tetap sama. Di mana-mana saja ada saja yang disebut penindasan, ada saja yang disebut aniaya. Tetapi Yesus memastikan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi kalau kita dianiaya oleh sebab kebenaran, ya sudahlah, terimalah itu sebagai sebuah mahkota, kata Petrus. Terimalah itu sebagai sebuah hal yang mulia, kata Petrus. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 14 dikatakan, ini murid Yesus Petrus mengatakan, menulis, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu.
roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Artinya sangat jelas Bapak Ibu. Tidak terlalu diperlukan ilmu tafsir yang tinggi-tinggi untuk memahami ini. Saudaraku, jika saudara dipersulit oleh karena imanmu, dibenci karena kamu hidup benar, hidup lurus, dan kamu dinista, dibuli, diejek, direndahkan, dianggap bukan lagi manusia, tetaplah hidup dalam kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran. Atau bahkan gara-gara aniaya itulah kita semakin datang mendekat kepada Tuhan dan berupaya untuk menerapkan firman Tuhan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tidak membalaskan kejahatan mereka, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Sedapat-dapatnya jika bergantung kepadamu, hiduplah dalam damai sejahtera dengan semua orang. Yesus berkata, bahkan kasihilah musuh. Orang yang menganiaya kita pun masih juga kita memikirkan kebaikan bagi dia. Masih juga kita menaruh kasih kepada dia. Ketika orang menganiaya kita itu katakanlah mengalami kesialan, mengalami kerugian, mengalami celaka, kita tidak bersuka cita karena itu. Kadangkala ada orang, kalau orang yang pernah curang kepada dia dan sekarang sudah mengalami terpuruk atau bangkrut, malah bersuka cita dengan berkata, rasakan apa yang kau tanam sekarang tumbuh, makanlah itu. Dikata-katain begitu, pakai firman lagi, apa yang kau tabur kau tuai. Nah, kalau kita berperilaku seperti itu, sebetulnya kita itu sedang dianiaya tapi berada di luar kebenaran. Orang yang dianiaya berada dalam kebenaran akan mengampuni, melepaskan pengampunan, tetap berdoa bagi kebaikannya, tidak membenci. Saudaraku, sebetulnya begini ya, ketika kita membenci musuh kita, saya mau katakan kebencian itu ada di mana lokasinya? Di pikiran dan di hati kita. Dan kalau saya katakan, saya analogikan gitu, saya buat kiasan bahwa benci itu adalah racun. Racun. Benci adalah racun. Memang bukan hanya kiasan, betul-betul itu. Nah, benci dan racun itu ada di mana? Di diri kita, di pikiran kita, di hati kita. Pertanyaan, yang rugi siapa? Yang keracunan siapa? Jangan kita berpikir, biarlah racun ini ada padaku, biarlah racun ini ku minum, kau yang mati. Enggak bisa. Siapa yang minum, siapa yang membiarkan racun itu bertengger di hatinya, dialah yang mengalami kerugian. Saudaraku, Yesus mengajarkan ajaran yang tinggi. Biarpun kamu dianiaya, tetaplah hidup di dalam kebenaran, dan engkau pasti berbahagia. Ujung ceritamu bahagia, dan dalam kekekalan engkau adalah empunya kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Jangan cukup hanya menjadikan ini sebuah teori, praktekkan saudara. Ketika kita praktekkan, khasiat dan manfaatnya akan kita rasakan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga saudaraku, seperti apakah orang yang empunya kerajaan surga? Tadi ketika ada peristiwa, banyak anak-anak datang mengitari dan mendekat kepada Yesus. Sempat murid-muridnya melarang, dianggap ini sebuah gangguan. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Saudaraku, ini jangan disalahpahami seolah-olah yang mempunyai kerajaan surga itulah anak kecil. Setiap anak kecil otomatis menjadi empunya kerajaan surga. Kalau demikian lebih baik kita ingin menjadi kecil sajalah ya. Jangan bertumbuh, jangan tinggi badannya. Tetap anak kecil sampai tua. Wah, tidak demikian saudaraku. Yang dimaksud di situ adalah menjadi seperti anak kecil. Bukan menjadi anak kecil. Menjadi seperti anak-anak. Bukan kekanak-kanakan. Jadi apa yang dimaksud di dalam kalimat Tuhan Yesus itu ialah kita, siapapun kita, setinggi apapun profesi kita, strata kita, dan kedudukan kita,
marilah kita rela dibentuk supaya kita menjadi seperti apa? Seperti anak kecil. Emangnya seperti apa anak kecil itu? Supaya kita pahami apa artinya menjadi seperti anak kecil. Maka kita harus mengimitasi atau mencontoh mereka. Mengadopsi sesuatu pada dunia anak-anak. Konsep yang ada pada dunia anak-anak. Pemikirannya mereka. Sifat-sifat mereka. Seperti apa anak-anak? Banyak hal yang bisa kita pelajari. Yang bisa kita adopsi dari mereka. Ialah anak kecil itu mereka adalah orang yang hidup bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Mereka trust, percaya kepada orang tuanya. Walaupun virus corona ada, anak-anak tetap saja seperti biasa saja. Mereka tidak mengkhawatirkan makan apa nanti malam, makan apa besok hari. Mereka percaya orang tua mereka akan menyediakan semua yang diperlukan, akan menjaga dan melindungi mereka. Aman mereka. Tidak pernah aku lihat anak kecil baru lahir langsung stres gigit jari. Enggak ada. Yang stres itu saudaraku orang dewasa. Yang pusing itu orang dewasa. Yang khawatir itu orang dewasa. Belum pernah aku temukan anak sekolah minggu menggigit jari lalu mukanya muram lalu berkata mau hidup apa ini ya, mau makan apa besok ya, mau apa yang kupakai besok ya. Mereka tenang-tenang saja menjalani hidup ini. Ada sesuatu yang bisa kita adopsi. Kita pun begitulah di hadapan Bapa kita. Bergantung kepada Dia, percaya kepada Dia. Dan orang seperti anak-anak itu adalah orang-orang yang mudah diajari, mudah dibentuk, masih muda soalnya. Kalau semakin tua kadang-kadang semakin sulit diajari. Semakin sulit dibentuk. Banyak bentroknya. Apalagi kalau yang menasihati itu orang lebih rendah umurnya daripada dia. Itu sesuatu yang sukar. Apalagi kalau yang menasihati itu posisi dari bawah. Itu sesuatu yang tidak mudah untuk diterima. Jadi apapun kita, apapun posisimu saudaraku. Biarkanlah engkau menjadi seperti anak kecil. Mudah diajari. Mudah dibentuk. Jangan bertahan dengan gengsi. Jangan bangun tembok harga diri. Jangan pencitraan. Saudaraku, saya senang dengan kalimat bijak dari Rabi Hillel, Rabi yang terkenal dari Yahudi. Tradisi rabbinik memposisikan dia Rabi yang besar. Dialah yang menurunkan Gamaliel. Salah satu nanti murid Gamaliel itu kemudian Paulus. Jadi Rabi Hillel ini Rabi yang hebat, besar. Salah satu perkataan bijak dia berkata, orang yang mudah malu tidak bisa belajar. Orang yang mudah malu tidak bisa belajar. Orang yang gengsi-gengsian, yang mempertahankan harga diri, yang merasa sok benar. Siapa yang biasa seperti itu? Orang yang sudah tinggi, orang yang sudah dewasa atau tua, sulit sekali. Dan hari ini kita dengarkan, Yesus berkata, berbahagialah orang yang seperti anak kecil. Artinya kita harus mau dibentuk. Jangan keraskan hatimu. Ketika kebenaran datang kepadamu, sambut dengan sukacita. Ketika teguran dan nasihat kamu dengarkan, terima dengan sukacita. Jangan mengeraskan hati. Ya memang ada banyak istilah, ada keras hati, ada keras kepala. Tapi kalau bahasa di dalam perjanjian lama istilahnya lain lagi. Bukan keras kepala, bukan keras hati, tapi orang Israel itu disebut tegar tengkuk. Ini tengkuk ini, leher. Kenapa tegar tengkuk disebut di dalam bahasa perjanjian lama itu? Yesus suatu kali berkata, burung mempunyai sarang dan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Kepala diletakkan di mana? Di leher. Umat percaya yang di perjanjian baru disebut gereja atau eksklesia itu tidak berdiri sendiri. Umat Allah itu adalah semacam tubuh. Kepala gereja ialah Kristus. Kita anggota-anggotanya, anggota tubuhnya. Dan disangga oleh leher. Kepala itu disangga oleh leher.
Jadi kalau leher ini tegar tengkuk, coba kalau kepala mau tunduk, leher nggak mau. Kepala mau melihat menoleh ke kanan, leher nggak mau. Mau menoleh ke kiri, leher nggak mau. Mau menengadah ke atas, leher nggak mau. Tergantung. Orang keras kepala menghalangi dirinya dipakai oleh Tuhan. Orang yang tegar tengkuk, bahasa Ibrani, itu tidak dapat dipakai oleh Allah. Jadilah seperti itu. Bukan saja karena bergantung kepada Tuhan, tapi mau dididik. Kita produk belum jadi, saudaraku. Produk belum jadi, masih dibentuk. Seumur hidup, bersyukur umurmu dipanjangkan, masih ada kesempatan untuk dibentuk. Jangan merasa sudah selesai. Aku tak perlu ditegur lagi. Aku tak perlu dinasihati lagi. Aku tak perlu dikasih masukan lagi. Tegar tengkuk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pantas orang tidak bahagia. Orang keras kepala tidak akan bahagia. Orang keras hati tidak bahagia. Orang tegar tengkuk tidak mungkin bahagia. Janganlah memperlakukan nama Yesus semacam password atau pin code memasuki kerajaan Allah. Seolah-olah kalau kita di pintu surga berkata, Yesus Tuhanku, masuk ke dalam. Tidak. Jalan ke sana sempit. Jalan di tengah dunia ini lebar, banyak orang melaluinya. Berleha-leha di sana. Tapi jalan kerajaan surga itu jalan yang sempit. Relakan dirimu memasuki jalan sempit itu. Tidak banyak pilihan-pilihan yang bisa kamu buat. Tapi kamu harus menuruti dia. Kalau dinasehati, katakan, ini aku Tuhan. Aku mau dibentuk oleh. Ini aku Tuhan. Aku mau berubah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah aku adalah empunya kerajaan surga? Ini pertanyaan terakhir. Kita tanya diri kita masing-masing. Apakah aku ini empunya kerajaan surga? Apakah aku empunya kerajaan surga? Itu akan dijawab dengan pertanyaan lagi. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah aku adalah seorang yang miskin di hadapan Allah? Pertanyaan kedua, apakah aku kalau dianiaya tetap di dalam kebenaran? Pertanyaan ketiga, apakah aku seorang yang seperti anak kecil? Kalau jawaban atas 3 pertanyaan itu bisa kita katakan, ya itulah aku. Kita adalah empunya kerajaan surga. Amin. Kitalah yang mempunyai kerajaan surga itu. Kita memposisikan diri sebagai orang miskin yang berharap kepada sedekah dari Allah. Dan menjalani hidup sekalipun di tengah-tengah angkatan yang jahat, tetap berlaku benar. Sekalipun dijahatin, tetap berjalan benar. Dan di dalam proses kehidupan kita mengalami peremukan, pembentukan. Sehingga sekalipun kita adalah orang yang tinggi kastanya, tinggi levelnya, ataupun pada posisi tertentu, karena umur, karena jabatan, karena strata sosial, karena profesi, kita mau rela dibentuk menjadi seperti anak kecil yang berharap kepada Tuhan saja. Menjadi seperti anak kecil, mudah dibentuk, tidak tersinggung, mudah berdamai, mudah mempercayai pengajaran. Kalau ketiga pertanyaan tadi kita jawab ya, 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 berbahagialah engkau, sebab engkau adalah empunya kerajaan surga. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu itu masuk di dalam hati kami dan berdiam, membentuk dari dalam, bekerja dari dalam hati kami, menguasai pikiran kami, menata perkataan-perkataan kami, menata jalan-jalan kehidupan kami, menata tujuan hidup kami, keputusan-keputusan yang akan kami buat, motivasi kehidupan kami. Kami mau menjadi seorang yang miskin di hadapan Allah. Kami mau menjadi orang yang kalaupun dianiaya tetap di dalam kebenaran. Dan kami mau menjadi seperti anak kecil. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan.
Terpuji-pujilah Engkau ya Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi, jumpa lagi kita di hari Minggu yang istimewa ini. Kita bersyukur para pemirsa, para sahabat yang tetap stay di rumah. Puji Tuhan, tanpa terasa sudah hampir 2 bulan, kita tetap ada di rumah. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan juga harus ada olahraga. Mari kita sebentar, kita mensyukuri bahwa kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah menaikkan pujian, kita bersyukur bahwa di hari Minggu ini kita masih bisa mengikuti kebaktian. Biar segala puji syukur bagi namanya. Kami ajak para pemirsa, para sahabat, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk tetap tinggal di rumah. Dan Tuhan juga Engkau melindungi kami, dihindarkan kami daripada virus-virus corona. Orang tua kami, keluarga kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, cucu kami, semuanya dilindungi. Puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau nyata, Engkau hadir. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Biar setiap para pemirsa yang ada di rumah, Tuhan berkati, Tuhan selalu melindungi. Kami tahu dan percaya, Tuhan, bahwa Engkau terus tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk hari-hari yang ke depan, di mana Tuhan kami sebentar akan menyambut Tuhan. Peristiwa di mana Engkau naik ke surga. Tuhan bimbing kami untuk kami boleh mengikuti kebaktian bersama. Tuhan sertai, lindungi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Karena Engkau nanti akan mempersiapkan diri dari Engkau mati di kayu salib, mati dikuburkan, hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan Engkau selama 40 hari Tuhan, beserta para murid, dan pada akhirnya Engkau menunjukkan siapa Engkau Tuhan. Engkau bukan hanya mampu bangkit di antara orang mati, yang tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya Tuhan. Betapa hebat namanya, betapa hebat kuasanya, tidak mampu bangkit dari kubur. Tetapi Engkau bukan hanya bangkit, Engkau naik ke surga Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kami mempersiapkan menyambut hari kenaikan. Kami semua dipersiapkan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk pemerintah dan para kabinetnya, dari mulai presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, dan sebangsa dan setanah air. Tuhan, lindungi kami semua, sertai. Dan kami juga terus berdoa Tuhan, sertai para petugas medis, dari para dokter, para perawat, para petugas medis lainnya. Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka daripada virus, dan pakai mereka Tuhan untuk melawan virus ini Tuhan, dengan cara memberikan pengobatan bagi mereka yang sudah ODP maupun yang PDP, maupun yang dinyatakan positif sekalipun. Tuhan, biarlah melalui para petugas medis dan obat-obatan yang dipakai, dan melalui istirahat, dan melalui pengasingan diri, Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesembuhan. Berikan juga Tuhan buat kami semua untuk menahan diri, di mana sebentar lagi Tuhan akan merayakan hari Lebaran Idul Fitri, di mana banyak orang akan mudik, dan biasanya kesempatan libur dipakai untuk juga berlibur. Tapi biarlah kami semua boleh menahan diri Tuhan, dengan stay at home, diam di rumah. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih, biar tidak ada kebosanan. Tapi biar waktu-waktu kami di rumah, kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan memuji, dengan berdoa, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan akan membuat satu hal yang istimewa. Tuhan akan menyatakan keistimewaan itu melalui semakin kami mendekatkan diri pada Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau, yang tidak bisa secara langsung bertemu muka dengan jemaat-Mu, tetapi melalui streaming ini Tuhan, melalui siaran YouTube ini Tuhan, Kau pakai para hamba-hamba-Mu, biar terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus membawakan hamba-hamba-Mu Tuhan, yang melayani Engkau, dari Pak Batiar Damanik, Pak Jaman Sinaga, Ibu Suwarni, Ibu Novi, Pak Andi, Pak Pasaribu, para diaken, para pengurus, siapapun juga yang terlibat dalam gereja-Mu, Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka. Para pemain musik, song leader, singer, semua Tuhan pakai, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami terus berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami sakit. Kami teringat Pak Ayu, Pak Ameng, dan Ibu Ana, Tuhan sempurnakan kesembuhannya. Dan juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang lain yang sedang kami tidak tahu namanya satu persatu. Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Yang lelah Tuhan kuatkan. Yang lemah Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan jamah. Dan mereka yang mengalami kesulitan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan melalui doa, semua dituntaskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berkenan, Bapak Ibu boleh menyalurkan berkat untuk pelayanan di gereja ini melalui yang tertera di bawah ini. Terima kasih atas kerelaan Bapak Ibu, biar Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan telah kita dengarkan, janji Tuhan sudah kita terima. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Dia, dan marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kelimpahan berkat-Mu Engkau berikan kepada kami. Engkaulah pokok kegirangan bagi kami. Engkaulah yang memberikan kelegaan kepada kami. Engkaulah satu-satunya kami percaya. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Bagi yang di rumah bisa saya ajak kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Bukalah hatimu, arahkan kepada Tuhan Yesus. Tadahkan kedua tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah kepadamu rahmat dari Bapa kita dan anugerah daripada Yesus Kristus serta penyertaan daripada Allah Roh Kudus beserta kita mulai hari ini sampai esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Serahkan bebanmu kepada Tuhan. Terima kelegaan.